Halo teman-teman hanya ingin cerita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Sejarah Islam awal penuh dengan intrik, perebutan kekuasaan, dan konflik yang membentuk masa depan peradaban besar. Salah satu momen terpenting dalam sejarah ini adalah wafatnya Ali bin Abi Thalib, yang menandai peralihan kekuasaan yang dipenuhi tantangan besar. Di tengah suasana genting, Hasan bin Ali, putra Ali, mengambil alih kekhalifahan. Tapi keputusan yang diambilnya menjadi awal di era baru. Sebuah era di mana khalifahan berubah menjadi sistem kerajaan turun-temurun, dan dinasti Umayyah pun lahir. Nah, setelah wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi, umat Islam sekali lagi terpecah. Hasan bin Ali yang memiliki reputasi sebagai sosok yang soleh dan penyayang diangkat sebagai khalifah. Tapi di balik kelembutannya, Hasan berada dalam tekanan politik yang luar biasa. Di satu sisi, para pendukung setia Ali yang dikenal sebagai Syiah Ali mendesak Hasan untuk melanjutkan perjuangan ayahnya melawan Muawiyah bin Abu Sufyan yang sejak lama menjadi saingan politik Ali. Di sisi lain, Hasan tahu bahwa jika perang dilanjutkan, hanya akan ada lebih banyak pertumpahan darah di antara sesama muslim. Dalam situasi yang begitu sulit, Hasan memilih jalan yang berbeda. Ia melihat bahwa perdamaian lebih penting daripada terus memerangi sesama muslim. Dan pada akhirnya, dia menandatangani perjanjian damai dengan Umayyah. Pada tahun 661 Masehi, Hasan dan Muawiyah mencapai kesepakatan yang penuh syarat. Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa setelah Muawiyah wafat, kekhalifahan akan dipilih melalui musyawarah, dan Muawiyah tidak akan mendirikan dinasti yang turun-temurun. Namun, banyak yang melihat keputusan Hasan sebagai tanda kelemahan atau bahkan pengkhianatan terhadap perjuangan ayahnya. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai langkah penuh kebijaksanaan. Dengan menyerahkan kekhalifahan, Hasan berusaha menyelamatkan umat Islam dari perang saudara yang berkepanjangan. Meski begitu, perdamaian ini tidak bertahan lama, dan Muawiyah ternyata tidak memenuhi syarat perjanjian. Ini menjadi momen yang sangat menentukan dalam sejarah Islam, karena dari sinilah dinasti Umayyah yang diwariskan secara turun-temurun pun lahir. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, ia mengubah sistem khalifahan yang sebelumnya berbasis musyawarah atau syura. Sebelum era Muawiyah, para khalifah dipilih melalui musyawarah antara para pemuka Islam atau setidaknya berdasarkan konsensus umat. Cara ini meskipun tidak selalu mulus, memastikan bahwa kekuasaan dipegang oleh mereka yang paling dianggap layak oleh umat. Namun, Muawiyah punya visi yang berbeda. Dia menggantikan tradisi musyawarah ini dengan sistem monarki turun-temurun. Muawiyah menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, memastikan bahwa khalifahan tetap berada dalam kendali keluarganya. Penunjukan Yazid tanpa musyawarah memicu ketidakpuasan besar, terutama di kalangan pengikut setia keluarga Ali. Ini menjadi awal dari perpecahan politik dan teologis yang sesama antara Sunni dan Syiah. Setelah mengambil alih khalifahan, Muawiyah menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuasaannya. Salah satu ancaman terbesar datang dari kelompok Khawarij yang menolak kekuasaan berbasis politik dan kekerasan. Khawarij juga pernah memberontak melawan Ali dan menentang Muawiyah. Muawiyah menggunakan kekerasan untuk menekan lawan-lawannya, termasuk kelompok Khawarij dan para pendukung Ali. Dengan strategi politik yang cerdik dan kekuatan militer, Muawiyah berhasil memadamkan pemberontakan ini. Tapi, otoritarianisme yang dijalankannya juga menimbulkan rasa dendam di kalangan oposisi. Muawiyah juga memperkuat kekuasaannya dengan membangun jaringan patronase politik. Ia memberikan jabatan penting kepada para pemimpin suku yang setia padanya, menciptakan pemerintahan yang terpusat dan lebih terorganisir daripada sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Muawiyah, wilayah Khalifahan Umayyah berkembang pesat. Salah satu pencapaiannya adalah penaklukan di wilayah Afrika Utara yang membuka jalan bagi penaklukan Spanyol di masa mendatang.
Penaklukan Afrika Utara menjadi salah satu langkah strategis Muawiyah yang penting memperkuat kekuasaan Islam di wilayah barat. Di sisi timur, Muawiyah memperluas pengaruh Islam hingga ke Asia Tengah, menaklukkan wilayah-wilayah seperti Khurasan dan Transoxiana. Salah satu ambisi terbesarnya adalah menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Meskipun usaha ini gagal, itu menunjukkan ambisi besar Muawiyah untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan dunia yang dominan. Warisan politik Muawiyah memang penuh dengan kesuksesan militer dan stabilitas politik. Di bawah kekuasaannya, dunia Islam tumbuh menjadi kekuatan yang besar yang disegani. Tapi di balik kesuksesan ini, ada bayangan gelap berupa perpecahan dan konflik internal yang tak kunjung reda. Keputusannya untuk mengubah sistem musyawarah menjadi monarki turun-temurun mengakibatkan rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan muslim. Warisan perpecahan ini berlanjut bahkan setelah kematian Muawiyah, dengan munculnya konflik besar seperti Perang Karbala yang menegaskan perpecahan Sunni dan Syiah. Warisan politik Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan mencerminkan dua jalan berbeda dalam sejarah Islam. Satu memilih perdamaian demi menyelamatkan umat, sementara yang lain memilih stabilitas politik dengan harga perpecahan. Keduanya membentuk sejarah yang memengaruhi umat Islam hingga hari ini. Nah, begitulah cerita ketika Muawiyah menjadi khalifah. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.